Macam-macam kontroversi Zulkifli Hasan terbaru titipkan keponakan di Unila. Seakan tak jenuh menjadi sorotan karena berbagai kontroversi, kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali jadi sorotan. Ini setelah ia itu disebut menitipkan keponakannya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Lampung atau Unila. Bahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu kabarnya memberikan infak untuk meluluskan keponakannya berkuliah di Unila. Diketahui sebelumnya Zulhas merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk periode 2019 hingga 2024. Zulhas juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 ini dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman di ranah politik. Berbagai kursi legislatif maupun eksekutif sudah pernah dirasakan oleh Zulhas. Selama berkarir di ranah politik, Zulhas juga sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Oleh karenanya, penitipan keponakan di Unila ini bukan kontroversi pertama bagi Zulhas. Berikut deretan kontroversi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 1. Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli Hasan diberi amanah mengemban jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Jabatan tersebut ia pegang sejak 22 Oktober 2009 sampai dengan 1 Oktober 2014. Sebagaimana dilansir dari data resmi KLHK, pada era SBY tersebut pemerintah sudah menerbitkan 2.312.602 hektar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Zulhas menjabat pada tahun 2009 hingga 2014 dan MS Kaban yang menjabat sebelumnya yaitu pada tahun 2004 hingga 2009. Diketahui organisasi nirlaba Greenomix sempat merilis data dari jumlah area pelepasan hutan pada era 2 periode SBY tersebut, tercatat sebanyak 1,64 juta hektar dikeluarkan pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pada era pemerintahan B.J. Habibie 1998 hingga 1999, yaitu seluas kurang lebih 700 hektar. Abdurrahman Wahid 1999 hingga 2001, seluas kurang lebih 100 hektar. Megawati Soekarno Putri 2001 hingga 2004 seluas kurang lebih 3.000 hektar. Sementara itu berdasarkan catatan dari KLHK, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi 2014 hingga 2020, jumlah pelepasan kawasan hutan yaitu seluas 619.357 hektar. Dan jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang tahun 1984 hingga 1998 terdapat kurang lebih 3 juta hektar hutan yang dilepas oleh pemerintah. Oleh karenanya, dilihat dari data tersebut, jumlah IPPKH melonjak di 2 periode pemerintahan SBY dengan luas mencapai 300 hektar yang meliputi peruntukan tambang 300 hektar dan 17.000 hektar sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 presiden Indonesia lainnya. 2. Dikritik Harrison Ford. Selain terkait dengan pelepasan tanah, diketahui Zulhas juga pernah membuat jagat media sosial ramah karena dirinya disinggung oleh aktor Hollywood Harrison Ford pada saat diwawancarai untuk keperluan membuat film dokumenter berjudul Years of Living Dangerously. Pada saat itu Zulhas dicecar oleh bintang film Indiana Jones tersebut dengan sejumlah pertanyaan terkait dengan kerusakan dan perambahan hutan, terutama Taman Nasional Teso Nilo. 3. Disebut titipkan keponakan di Unila. Terbaru, nama Zulhas kembali diperbincangkan saat ia disebut-sebut menitipkan keponakannya untuk menjadi mahasiswa di Unila, Lampung. Zulhas bahkan kabarnya memberikan infak untuk memuluskan maksud dan tujuannya tersebut. Pernyataan soal Zulhas turut menitipkan keponakannya tersebut disampaikan oleh Rektor Unila nonaktif
Prof. Karomani dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu 30 November 2022. Diketahui pada saat itu JPU mencecar Karomani yang hadir sebagai saksi dengan pernyataan seputar pihak yang menitipkan siswa. Kemudian Karomani menjabarkan dari mana asal penitipan mahasiswa yang merupakan keponakan dari Menteri Zulkifli Hasan. Dalam sidang tersebut, Karomani juga menyebutkan ada mahar yang diberikan oleh Mendagri Zulhas ketika menitipkan keponakannya tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui nominal uang yang diberikan. Adanya isu tidak menyenangkan yang menyeret namanya. Zulhas pun turut buka suara. Diketahui Zulhas membantah telah menitipkan keponakannya untuk bisa masuk ke Unila. Zulhas juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah memberikan uang sogokan dan bahkan ia pun menyebut tidak mengenali Prof. Karomani.